Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas pra-review One Piece Chapter 1000 yang berpedoman pada spoiler yang tentunya cukup dipercaya. Mengingat minggu ini One Piece libur dan baru akan terbit pada minggu depan, maka tak ada salahnya kita akan mengulas apa saja keseruan yang Oda Sensei hadirkan pada One Piece Chapter 1000 dan apa saja poin penting yang ada di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Di awal One Piece Chapter 1000, kita akan diperlihatkan bagaimana semangat sang Kapten Topi Jerami yang tak bisa dipadamkan. Walaupun sudah beberapa kali ia harus gagal sampai ke atas tengkorak raksasa, namun berkat perjuangan keras dan strategi yang ia buat membuatnya mampu sampai ke sana dan bersiap menghadapi Kaido dan juga Big Mom. Tak hanya Luffy sendirian, Zoro juga tak mau ketinggalan untuk menebas leher Kaido. Ia dibantu oleh Marco untuk sampai ke atas tengkorak raksasa dengan kemampuan Zoan Phoenix-nya. Tentu untuk sampai ke sana tak mudah. Marco harus memblok serangan King dan juga Queen yang telah bersiap bertarung dalam wujud Zoan-nya. Nah, setelah mengantarkan Zoro, kami yakin Marco akan menghadapi King dan juga Queen agar mereka tak ikut-ikutan ke atas tengkorak raksasa. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, mampukah Marco menghadapi dua komandan Kaido ini? Mengingat mereka memiliki kekuatan Zoan yang tak bisa diremehkan selayaknya para gifter. Maka akan sangat masuk akal jika Marco akan dibantu oleh salah satu kru topi jerami, dan jika benar maka pertarungan antara Marco dan King akan benar-benar terjadi. Apalagi mereka sama-sama bisa terbang. Akan seepik apa pertarungan mereka? Karena sampai sejauh ini kita belum melihat kekuatan sesungguhnya dari King maupun Marco. Jika di perang Marineford, Marco tidak terlihat fokus dalam pertempuran karena banyak sekali yang mengacau. Tapi di perang Wano ini, ia baru bisa bersungguh-sungguh dalam pertarungan karena tak ada hal yang perlu ia khawatirkan lagi. Apakah Oda Sensei akan memperlihatkan kepada kita sosok keganasan Marco yang selama ini belum pernah kita lihat? Begitu juga dengan King? Jika iya, maka akan cukup menyita perhatian kita juga selain pertempuran yang terjadi di atas tengkorak raksasa. Di dalam chapter 1000 ini pula, Yamato diperlihatkan mengungkap mengenai isi dari buku yang dimiliki oleh Kozuki Oden. Menurut Yamato, buku tersebut menjelaskan mengenai sosok pemuda yang kuat yang bakal memasuki negeri Wano pada waktu 20 tahun ke depan. Tentu yang dimaksud dalam buku Oden ini adalah Luffy sendiri yang akan mengalahkan Kaido dan membuka negeri Wano. Flashback Ace dan Yamato dimulai lagi di chapter kali ini. Ace diperlihatkan menjalin hubungan yang baik dengan Yamato setelah berbagi cerita mengenai berbagai hal sambil meminum sake. Yamato pun juga memberikan Ace Fever Card dengan niat suatu waktu nanti mungkin dirinya perlu pertolongannya. Dan Ace berjanji akan kembali lagi ke negeri Wano Kuni demi mengalahkan Kaido. Tentu cita-citanya ini tak tercapai karena ia harus gugur di perang Marineford. Dan kini Luffy lah yang akan mewujudkan mimpi Ace, Yamato, dan juga semua penduduk Wano yang memang sudah sejak lama tak kuat atas perlakuan Kaido dan Orochi yang terbilang sangat tidak manusiawi. Tak hanya Luffy dan Zoro saja yang hadir dalam pertarungan di atas tengkorak raksasa, namun Kid, Law, dan juga Killer tak mau ketinggalan merasakan keganasan pertempuran melawan Kaido. Lalu bagaimana pembagian pertempuran ini? Memang belum dijelaskan secara pasti pembagian pertarungan mereka, dan bisa saja di chapter 1001 baru akan diperlihatkan oleh Oda Sensei. Namun tak ada salahnya jika kita berasumsi terlebih dahulu. Nah, menurut kami yang akan menjadi lawan Kaido adalah Luffy dan Zoro. Sedangkan yang akan menjadi lawan Big Mom adalah Law, Kid, dan juga Killer. Lalu bagaimana dengan para Akazanen? Di chapter kali ini, mereka diperlihatkan sudah tak sanggup lagi untuk bertarung karena luka mereka yang sudah terlalu parah
dan demi menjaga keselamatan mereka, maka Law dengan kemampuan roomnya memindahkan para Akazanen ke tempat yang lebih aman. Nah, duet Luffy dan Zoro akan kembali terlihat pada chapter mendatang setelah mereka sudah lama tak bertarung bersama dalam menghadapi musuh yang terbilang sangat sulit untuk dikalahkan. Sedangkan Big Mom sendiri tentunya akan merasakan keganasan Kid, Killer, dan juga Law. Walaupun pada awalnya kami yakin Big Mom akan meremehkannya, tapi nantinya ia akan merasakan bahwa kekuatan Supernova cukup diperhitungkan. Di poin ketiga dalam chapter kali ini, Kaido berkata kepada Luffy, "Katakan padaku lagi di depan kami apa yang kau katakan tentang impianmu." Luffy yang terlihat geram membuatnya ingin menguji kekuatannya yang baru ia dapatkan untuk menghajar Kaido. Lalu, tanpa berpikir panjang, Luffy langsung mengeluarkan teknik Gear 3 yang dipadu dengan Ryu yang ia namakan dengan Gomu Gomu Red Rock. Serangan Luffy ini langsung melesat selayaknya peluru yang siap menjatuhkan targetnya. Kaido yang menganggap jika serangan Luffy lemah, maka ia tak mengelak sedikit pun, dan serangan Luffy tersebut membuat Kaido terpental hingga ia kaget kenapa serangannya begitu kuat. Bahkan Big Mom sempat mentertawakan Kaido yang terjatuh. Nah, Kaido yang saat ini meremehkan Luffy sepertinya mulai waspada, tidak seperti pertarungan pertamanya dulu. Di saat itu, Luffy yang hanya mengandalkan kekuatan buah iblisnya tak mampu membuat Kaido kesakitan sedikit pun. Bahkan bukan hanya Gear 3 saja yang Luffy gunakan, tapi malahan Gear Force, dan itu semua tak berarti apa-apa bagi Kaido. Tapi saat ini, Luffy yang telah menguasai teknik Ryu tentunya akan semakin memiliki power dalam menghadapi Kaido. Tapi apakah Luffy sudah puas dengan teknik Ryu dan akan mampu mengalahkan Kaido? Kami rasa belum. Walaupun di awalnya Kaido mampu dihajar oleh Luffy, tapi jangan remehkan makhluk terkuat ini. Sama seperti para Akazanen yang mampu melukai Kaido sampai Kaido menjerit kesakitan. Tapi ujung-ujungnya mereka mampu dikalahkan Kaido dengan mudah. Bahkan Kiku harus kehilangan satu lengannya. Oleh karena itu, Luffy juga akan merasakan bagaimana kekuatan sesungguhnya dari si makhluk terkuat ini. Dan kami yakin Luffy lagi-lagi akan dipaksa untuk mengeluarkan teknik baru untuk mengimbangi kekuatan Kaido yang overpower. Apakah nantinya Luffy akan mengeluarkan Gear 5 atau Awakening? Yang selama ini telah banyak teori yang membahas tentang hal itu. Menurut kami, memang tak menutup kemungkinan Oda Sensei akan memunculkan Gear 5 atau Awakening saat melawan Kaido. Tapi, menurut kami, yang paling masuk akal, Luffy akan mengeluarkan variasi baru dari Gear 4-nya yang akan ia padukan dengan teknik Ryu. Nah, bagaimana? Menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.